Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Delvi Armadani akan menjelaskan tentang pengertian pajak penambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan semua setiap penambahan nilai dari barang atau dagang dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut Value Added Tax atau Goods and Services Tax. Selanjutnya, PPN termasuk jenis pajak tidak langsung. Maksudnya, pajak tersebut disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan menanggung pajak atau dengan kata lain penanggung pajak, yaitu konsumen akhir, tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Pengertian lain PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak, orang pribadi, badan, dan pemerintah. Dalam penerapannya, badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong PPN. Selanjutnya, objek pajak penambahan nilai. Yang dikenakan pajak penambahan nilai atau biasa disebut dengan objek PPN adalah yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Yang ketujuh, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerja oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Kedelapan, penyerahan barang kena pajak berupa aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aset yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Mengenai panduan hukum PPN, panduan hukum yang paling utama mengenai PPN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Undang-Undang PPN dan PPNBM, yang menyatakan bahwa perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atau barang mewah. Selanjutnya, tarif pajak. Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%. Diterapkan atas A. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean. Yang B. Impor barang kena pajak. Selanjutnya yang C, yaitu penyerahan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang D, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Mengenai tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas yang pertama, ekspor barang kena pajak berwujud. Yang kedua, ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Dan yang ketiga, ekspor jasa kena pajak. Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Tarif pajak PPN ini 10% dapat diubah menjadi paling rendah 5%. Dan paling tinggi 15%, yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah.
Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintahan diberi wewenang untuk mengubah tarif pajak pertambahan nilai menjadi paling rendah 5% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif ini dilakukan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya ada mekanisme pembayaran PPN. Bicara soal pajak pertambahan nilai atau PPN, mekanisme pemungutan PPN menjadi pertanyaan yang sering muncul. Pada prakteknya masih banyak PKP yang bingung akan mekanisme pemungutan PPN, terutama PKP yang baru saja dikukuhkan. Oleh karena itu, penulis di sini akan membahas tentang mekanisme pembayaran PPN. Secara umum, mekanisme pemungutan PPN merupakan rekanan menerbitkan faktur pajak dan menerbitkan SPP atas setiap penyerahan BKP atau JKP ke pemungut PPN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/MPK.03/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang penunjukan badan usaha milik negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya. Mekanisme pemungutan PPN adalah: yang pertama, rekanan memiliki kewajiban dalam membuat faktur pajak dan surat setoran pajak atau SPP atas tiap penyerahan barang kena pajak BKP dan atau jasa kena pajak JKP kepada badan usaha milik negara atau BUMN. Yang kedua, faktur pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan. Yang ketiga, mencantumkan NPWP dan identitas rekanan dan melakukan penandatanganan SPP yang dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan tersebut. Yang keempat, atas penyerahan BKP selain terutang PPN, yakni terutang pula PPNBM, maka rekanan mencantumkan pula jumlah PPNBM terutang pada faktur pajak. Yang kelima, faktur pajak dibuat terangkap 3 lembar, pertama untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN. Yang keenam, SPP dibuat rangkap 5, lembar pertama untuk rekanan, kedua untuk KPPN lewat bank persepsi atau kantor pos, ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT masa PPN, keempat untuk bank persepsi atau kantor pos, kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN bagi pemungut PPN. Yang ketujuh, melakukan pemungutan wajib menyertakan cap misalkan disetor tanggal sekian-sekian dan menandatanganinya pada faktur pajak. Yang kedelapan, faktur pajak dan SPP adalah bukti pemungutan dan penyetoran atas PPN dan PPNBM. Mekanisme pelaporan PPN yang perlu PKP ketahui, pelaporan PPN oleh PKP dilakukan setiap bulan dan laporannya disampaikan ke KPP tempat BUMN terdaftar. Pelaporan tersebut dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak menggunakan formulir surat pemberitahuan masa PPN bagi pemungut PPN. Kemudian dilampirkan dengan faktur pajak lembar ketiga dan SPP lembar kelima yang terdapat pemungutan PPN atau PPNBM. Dasar pemungutan PPN adalah total pembayaran yang dilakukan bendaharawan pemerintah. Sedangkan pemungut PPN adalah badan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang atas penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP yang dikenakan oleh PPN. Adapun pemungut PPN sesuai dengan arahan dari Menteri Keuangan tersebut terbagi menjadi 3, antara lain: yang pertama, bendaharawan pemerintah, kantor pembendaharaan, dan kas negara. Yang kedua, pemegang kuasa atau izin atau kontraktor.
Yang ketiga, badan usaha milik negara atau BUMN.